nanti melimpir di situ. Iya. Searah dengan jalur Argo Piloso. Gunung seringkali dianggap sebagai tempat yang religius dan suci dalam berbagai kebudayaan dan agama. Begitu juga Gunung Muria, di mana terdapat banyak petilasan dan makam para tokoh-tokoh yang sangat dihormati. Kali ini pendaki setengah abad akan mendaki lintas puncak Argo Piloso dan Argo Jimbangan, di mana sepanjang jalur pendakian kita akan melewati banyak makam maupun petilasan yang dikeramatkan. Untuk mendaki puncak Argo Piloso, kita harus menuju objek wisata Rejenu. Rejenu berada di lereng Gunung Muria yang indah dan mempesona. Suasana sejuk dan asri menemani ketika berkunjung ke tempat ini. Rejenu merupakan suatu tempat yang terdapat makam Syekh Sadzali dan tersohor dengan adanya air tiga rasa. Berziarah mendominasi wisatawan yang datang ke Rejenu karena alasan spiritual, di mana terdapat makam Syekh Sadzali. Pendaki juga sering mampir karena Rejenu merupakan base camp pendakian puncak Argo Piloso. Ya beginilah kalau suhu-suhu hujan berkumpul, nyalakan tanda bahaya. Makan petasan. Hari ini kita akan eksplor Argo Piloso. Untuk ke puncak Argo Piloso ini kita melewati Rejenu, yaitu sebuah makam dari Syekh Sadzali. Saya ada narasumber sesepuh dari Gunung Muria ini, yaitu Mbah Mur. Beliau adalah yang sudah lama berkecimpung di dunia pendakian, khususnya di Gunung Muria. Mungkin Mbah Mur bisa menerangkan untuk apa-apa tentang Rejenu dan di sekitarnya gitu, Mbah. Sekilas dari pengertian saya bahwa di sini sebelum kita melakukan pendakian ke Argo Piloso, kita harus melalui base camp Argo Piloso yang terletak di Rejenu, di makam Waliwah Syekh Sadzali dan teman-temannya dan pengikut-pengikutnya. Di sini yang terkenal adalah makam Syekh Sadzali dengan peninggalannya berupa air tiga rasa, di mana air tiga rasa ini ada 3 cekungan air yang memiliki 3 rasa yang berbeda. Jadi memang orang-orang tertentu ini bisa merasakan dari ketiga cekungan air itu memang berbeda. Oh. Iya. Jadi kalau orang biasa tuh rasanya nggak terasa berbeda gitu, Pak? Nggak berbeda. Oh gitu. Jadi masing-masing orang ini pada saat kita minum itu memang ada yang dari satu ke satunya ini memang berbeda. Ada yang terasa sama gitu. Ada yang gitu sama, ya. Iya. Jadi nggak semua orang bisa merasakan perbedaan itu. Betul. Di samping 3 rasa ini juga ada istilahnya peninggalan atau makam Syekh Sunan Andong, Mas. Oh, yang 5 rasa itu yang ke atasnya ini. Oh, ada juga. Ada makam juga. Ya, itu Sunan Andong itu ada. Jadi atasnya ini kita kira-kira tidak ada 1 kilometer, kita harus nanti melimpir di situ. Iya. Searah dengan jalur Argo Piloso. Iya. Nanti kita ke kiri, agak turun. Itu ada. Untuk air 5 rasa juga sama, Mbak. Itunya rasanya juga kalau orang yang biasa mungkin nggak terasa, tapi kalau orang lain dan bentuknya juga sama cekongan-cekongan gitu, Mbak. Itu satu cekungan, ada beberapa cekungan, tapi ya satu cekungan itu ada semacam sumber air dari bawah itu kelihatan. Oh gitu. Macam-macam satu cekungan. Oh, satu cekungan ada sumber air, jadi ada kayak air yang muncul ke atas gitu ya. Naik itu ada. Itu di sana ada. Yang jelas
kita nanti akan ke Puncak Argopiloso, eksplor ke sana, dan di sekitarnya ada apa saja kita juga eksplor. Air Tiga Rasa, nanti ke Lima Rasa dulu Mbah ya, baru kita nanti ke Puncak Argopiloso. Kalau kelihat dari sini di Rejenu aja sudah sangat asri, sudah sangat adem Mbah ya. Jadi hutannya, pohon-pohonnya itu masih sangat terjaga sekali, belum terjamah dengan perkebunan kopi dan sawah. Cocok untuk peristirahatan keluarga. Iya, dan sekaligus wisata religi. Iya. Kita cari tahu air Tiga Rasa seperti apa dan nanti air Lima Rasa seperti apa. Oke, gitu Mbak ya. Kita berangkat. Awal pendakian kita harus melewati sendang air Tiga Rasa yang masih berada di area komplek makam Syekh Sajili. Air Tiga Rasa yang merupakan sumber mata air alami yang muncul sendiri dari alam dan diyakini merupakan peninggalan Syekh Sajili dan Sunan Muria. Air ini memiliki 3 rasa yang berbeda-beda dan memiliki khasiatnya masing-masing, sehingga banyak orang yang datang untuk mencobanya. Setelah kami mencoba ketiga-tiganya air di sini, kami memulai pendakian menuju Puncak Argopiloso. Dan apa yang kami rasakan hanya akan kami simpan dalam hati. Bagaimana dengan kalian? Ayo coba berkunjung ke sini. Di sini adalah pertigaannya. Untuk yang ke puncak ke kanan jalur besar. Kalau yang mau ke Syekh Ngandong atau air Lima Rasa, kita ambil jalan yang ke kiri. Kita sampai di air Lima Rasa, Mbak ya? Iya. Jadi ini adalah lokasinya untuk air Lima Rasa. Itu rasanya memang berbeda-beda, Mbak ya? Iya. Cuman keadaannya adalah ada cekungan, tapi langsung ada kayak sumber airnya. Berbeda dengan yang tadi di air Tiga Rasa, itu kan sumber airnya nggak terlihatan, Mbak ya? Jadi sangat lembut sekali. Tapi musim kemarau pun tetap ada. Jadi nggak pernah kering, Pak ya? Kering, ya. Ini kita satu jalur untuk menuju ke Syekh Andong, Mas. Syekh Andong. Ya, ini jalur ke sana. Ini sebentar lagi sampai ke petilasan Syekh Andong. Oke, kalau gitu kita langsung ke petilasan Syekh Andong, Mbak ya? Mari. Oke, yuk. Assalamualaikum. Ini adalah makam atau petilasan Syekh Andong. Untuk kondisi di luarnya seperti ini. Ada pohon besar yang dikeramatkan. Jadi masih seperti di hutan yang masih alami. Suasananya hening. Jadi di sini pun ada musola untuk beribadah sholat.
Setelah kami mengunjungi Sendang Air Lima Rasa dan Petilasan Syekh Andong, kami melanjutkan pendakian menuju puncak Argobiloso. Pendakian didominasi oleh tanjakan yang terjal dan akar-akar pohon yang menonjol dari tanah. Kaki melangkah perlahan ke dalam hutan yang rimbun. Daun-daun jatuh di atas jalur setapak yang mengarah ke puncak Argobiloso. Boleh tahu ini petilasan apa, Mbah? Ini sudah tertulis, Mas. Oh, sudah tulisannya. Petilasan Mbah Retno Dumilah. Mbah Nyai Retno Dumilah. Jadi memang sepanjang jalur Argobiloso ini banyak petilasan yang dikeramatkan oleh penduduk. Maka sebaiknya kita pun harus menghormati Betul, kearifan lokal, Mas. Jadi jangan berbicara kotor. Agak kotor, ya kotor, kemudian buang sampah, buang aja sembarangan. Lebih baik sampah bawa turun. Jalur pendakian ke puncak Argobiloso ini melewati banyak petilasan. Jadi kita memang harus menghormati kearifan lokal, Mbah ya. Bagaimanapun juga kita adalah tamu yang harus menjaga sopan santun, menjaga kata-kata dan tidak membuang air sembarangan. Gitu, Mbah. Oke, kita lanjut, Mbah ya. Yuk. Selama perjalanan kami melewati akar dan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, menghiasi langit-langit alam, dan beberapa di antaranya telah hidup selama berabad-abad, menyimpan cerita dan kebijaksanaan masa lalu. Hingga akhirnya kami sampai di pos 1, yaitu petilasan Syekh Subagir. Sambil berjalan, kami terpesona oleh keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di sekitar hutan. Sinar matahari dengan susah payah menembus dedaunan yang rapat. Langkah-langkah kami terdengar menghiasi kesunyian. Hutan itu terasa hidup, penuh dengan misteri dan keindahan alam yang belum tersentuh oleh peradaban manusia. Dedaunan hijau memayungi jalur yang sempit, menciptakan atap alami di atas pendaki yang berani menjelajahi hutan ini. Rintangan selanjutnya yang harus kami lewati adalah vertical line, yaitu jalur tegak lurus di mana setiap pendaki harus memanjat agar bisa sampai ke atas. Dengan penuh keberanian dan kehati-hatian, kami memanjat tangga ini dengan rasa percaya diri. Mendaki puncak Argobiloso tidak hanya mengandalkan kaki yang kuat, tapi juga harus didukung oleh tangan yang kuat untuk memanjat. Di sekitarnya pohon-pohon besar dan akar-akar yang menjalar terlihat kokoh dan kuat, menjadi saksi bisu dari ribuan tahun kehidupan yang telah berlalu.
Semakin jauh dan tinggi kami berjalan, semakin terkesima kami dengan keajaiban alam yang terbentang di hadapan kami. Keindahan alam yang murni dan tak terjamah ini membuat hati petualang manapun terpukau. Masya Allah, indah sekali ciptaanmu. Setelah melalui pendakian yang sangat menguras tenaga, akhirnya sampai juga di puncak Argo Piloso. Puncak dengan ketinggian 1581 meter dari permukaan laut. Ini kita sudah berada di puncak Argo Piloso, salah satu puncak Pegunungan Muria yang cukup dikenal oleh para pendaki ya Mas ya di sini. Alhamdulillah kita sampai di puncak Argo Piloso jam 10 pagi. Keadaan berkabut kadang cerah, jadi sempat dapat lautan awan juga ya Mbak ya. Jadi kita dari Argo Piloso ini mau langsung lintas ke puncak Argo Jimbangan. Jadi untuk ke Argo Jimbangan dari puncak Argo Piloso ini nggak harus turun sampai bawah ya. Jadi di bawah sedikit dari puncak tadi ada pertigaan untuk menuju ke puncak Argo Piloso. Cuman memang jalannya kita harus turun ke lembah dulu, baru kemudian naik curam ke puncak Argo Piloso dan Argo Jimbangan. Dan bagaimana medannya nanti kita saksikan bersama-sama. Oke, yuk. Mana Dor? Ini jalurnya, jadi kita harus turun menuju ke lembah. Nanti sampai kita lembah baru kita naik menuju ke puncak Argo Jimbangan. Saat menyusuri hutan lebat ini, aku merasa terhubung dengan alam secara mendalam. Keberadaanku hanyalah sejumput debu dalam lingkaran kehidupan yang begitu luas. Dan di antara kehinangan hutan, aku mendapatkan kekuatan dan ketenangan yang sulit ditemukan di peradaban kota. Ini memang jalannya dari puncak Argo Piloso menuju ke puncak Jimbangan ini. Kita turunnya tajam ya, jadi curam. Dan jalannya sangat rimbun sekali, tertutup banyak ilalang karena memang jarang dilewati pendaki. Ke persimpangan ke arah kiri turun ini menuju Amazon. Di Amazon itu ada dua arter air terjun, dimana yang satunya di sisi puncak Gule dan yang satunya di sisi timur puncak Argo Piloso. Ini adalah jalur tersulitnya, itu
naik vertikal. Assalamualaikum. Pisang godok. Pasti gaulane master begini. Mantap, mantap. Alit ya Mas? Alit sama Para Kota. Berdua aja? Berdua aja naiknya dari Pelukaran berarti ya? Legi. Yang kami bertiga dari Argo Piloso, terus tembus sini. Yang Mas Cipto sama Mas Cid nanti dari Jembangan ke Argo Piloso. Balik. Jadi ini tiga kelompok. Oke, selamat berjuang ya masih. Oke, kita lanjut lagi. Yang masih di puncak silakan di puncak menikmati Indonesia itu indah. Ini pertigaan. Kalau ke kiri ini adalah ke Tunggul Wulung dan Beji. Jadi via Pati. Kalau yang ke kanan ini adalah ke Japan. Never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Di area datar ini yang terdapat tandon air, jalur turun sebenarnya terus lurus menuju desa Japan. Tapi karena kendaraan kami ada di Rejenu, kami memotong turun ke kanan dengan mengikuti jalan setapak kecil menuju sungai yang berada di bawah Rejenu. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I Sampai di Rejenu ya. Nah, kita finish di sini. I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.